Kesini, kesini toh. Halo geng, iya lah. Nah, ketemu lagi saya dolan nih nonton Pak Vespa meneh. Ini satu Vespa. Nah, jangan kaget kalau di sini parkiran Vespa. Iki apa Om? Itu kayak eksklusif. Eksklusif ya. Ya. Eksklusif 2. Yang biru PTS. Nah, yang ini Om. Itu Sprint 73. Ini Sprint 73 Yori yang kita ini. Nah, yang satunya ini Excel koncone Microsoft Word. Nah, ini juragan. Ini penjual makanan hewan. Ya, ini penjual makanan kutu buku nih ya, di panganannya kutu buku yang buku. Ini kita harus pakein dulu. Cocok. Kita omongkan deh. Oke geng. Halo geng. Nah, kita sekarang sedang berada di rumahnya di dalam Purwantaran. Rumahnya teman kita Mas Apridian Purwantoro, seorang aktivis di dunia perbukuan yang sekarang mulai menyintai otomotif, khususnya Vespa, barang-barang klasik. Tentu ini hal yang membahagiakan buat kita loh, karena ini orang, saya membujuk orang ini sudah 3 tahun untuk mencintai Vespa, dan ini baru sekarang beliau ini, Mas Apri ini luar biasa gini. Mas Apri ini gimana sih sebenarnya, kok bisa Vespa, atau udah nggak senang buku atau gimana tuh? Buku masih jalan kan sebenarnya? Oh, buku masih jalan. Karena memang kita tuh orang buku, jadi nggak mungkin ninggalin buku. Kalau soal Vespa karena ya kebetulan kepengen beli aja. Pengen beli aja. Sisi lain atau hobi atau gimana? Kalau dibilang hobi sebenarnya belum lah ya. Kalau jumlahnya sudah di atas 10 mungkin bisa dibilang hobi. Kalau ini masih belum hobi, jadi hanya keinginan untuk mengumpulkan, karena sepertinya sudah jarang dijumpai di jalan. Jelasin dong, mengumpulkan ini maksudnya mengoleksi atau mengolekdol, kan ada dua nih kalau kolektor atau kolekdol. Itu beda tipis sebenarnya. Beda tipis ya. Beda tipis. Ya kalau sementara ini sih untuk koleksi aja. Koleksi segini aja masih kurang kok. Untuk koleksi, coba untuk koleksi. Investasi tak terduga. Nah, ini Jadi Om boleh Soleh dibilang ini juga. bagian dari investasi sebenarnya ya. Kalau Secara inilah, enggak mungkin tidak bisa disebut wilayah hari ini, tapi ya bisa dibilang seperti itu. Kalau karena ini kan barang yang sudah nggak diproduksi lagi.
produksi tapi nggak lagi 2 tak seperti ini. Yang baru itu kan 4 tak, matic, dan sama dengan kendaraan lain. Tidak ada yang spesifik lah, membedakan dengan Ya. yang lain. Ini yang spesifiknya sebenarnya yang paling nggak bisa dijumpai kendaraan baru itu kan mogoknya. Tapi jadi karakter gitu ya. Itu karakter kalau menurut saya. Jadi kalau naik Vespa tanpa mogok itu ya mendingan Belum punya Vespa. Ya. Karena saya baru punya 4 aja udah 4 kali mogok saya. Oke, sebentar. Ngomong-ngomong soal kok bisa ya orang di dunia perbukuan kan sudah lama nih Mas Afri nih bergerak di dunia perbukuan, bahkan katanya pernah juga jadi pengurus IKAPI ya, Ikatan Penerbit Indonesia ya. Ada sih ini kaitannya apa ya kok dari buku tiba-tiba juga menggeluti dunia Vespa kayak gini ini. Saya belum ketemu nih kerangka logisnya nih. Argumentasi, mungkin argumentasi teologis atau sosiologis yang membuat dari buku juga harus berdampingan dengan Vespa itu. Sebenarnya kalau bicara Vespa itu kan bagian dari literasi juga. Oh iya. Pasti seperti itu kan. Karena semua ini nggak lepas dari apa? Nggak lepas dari pergerakan peradaban. Luar biasa loh. Masuk akal. Ya masuk akal juga nih, tapi akalnya akal yang Sehat apa kurang gitu kan? apa yang kurang ya. Tapi gini geng, ini menarik loh. Orang buku mencintai Vespa itu menurut saya menarik loh sahabat geng. Jadi karena selama ini kan yang kita tahu banyak pecinta Vespa itu mungkin ya jenisnya kolektor atau hobis atau orang yang mungkin senang begitu saja. Jarang sekali saya menemukan di antara komunitas Vespa itu betul-betul memang menggeluti dunia perbukuan. Mas Apri ini salah satu contoh bagaimana seorang mencintai Vespa tapi berangkat dari dunia perbukuan. Ngomong-ngomong dunia perbukuan, nanti kita akan tanya Pak Apri juga loh, di luar Vespa ya. Misalnya, apakah hari ini signifikansi bisnis perbukuan misalnya itu jauh lebih hari ini ya? Misalnya jauh lebih prospektif ketimbang Vespa atau sebaliknya atau seperti apa gitu? Gimana nih Mas Apri nih soal dunia Apa itu? perbukuan itu menurut Mas Apri gimana ya kalau Sebenarnya apa kalau lebih secara apa ya secara bisnis antar kalau Vespa kan hari ini gila-gilaan nih harganya ya. Kalau di dunia perbukuan gimana nih? Kalau dunia perbukuan seperti apa ya? Tapi yang jelas kalau untuk hari ini perbukuan secara hard copy kali ya. Karena buku itu kan untuk saat ini ada yang sifatnya e-book digital. Ya. Biarpun kita tetap nggak menerima mungkin ya karena Secara apa nih? secara tes menikmati Tes, ya. Cara kita menikmati. bacaan itu kan berbeda kalau Kan anak sekarang lebih hobi membaca di di online di layar HP. Ya. Atau jangan-jangan generasi kita saja yang seperti itu. kemungkinan iya generasi sekarang memang lebih adaptasi dengan hal itu ya. Jadi mereka nggak lagi seperti zaman kita kuliah yang setiap bulannya menganggarkan sekedar untuk beli novel atau bacaan apapun. Sekarang lebih menganggarkan untuk beli Kuota. Ya. Jadi kalau orang punya uang 100.000 disuruh memilih kamu beli buku atau beli kuota. Pasti kuota. Saya berani pastikan. Berarti kalau kita lihat dari sisi itu agak sedikit suram dong bisnis perbukuan. Kalau suram dari mananya? Nah, saya pelaku perbukuan juga, tapi kan saya juga pengen bertanya nih. Yo, Kalau menurut perspektif Mas Apri lo ya, ya sebenarnya sih mungkin sama. Apa yang Anda pikirkan itu Ya, sama. ya Antara suram dan enggak itu suram dari mananya? betul. Kan seperti itu. Iya memang nggak semua ya geng ya. Ini dibutuhkan kiat kira-kira gitu ya Mas Apri ya. Dibutuhkan bagaimana kita membuat jalan baru di dunia perbukuan itu yang tidak harus konvensional seperti masa lalu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin lebih mengandalkan hard copy-nya ya. Hari ini karena mungkin tradisi membaca masyarakat milenial misalnya sudah lebih banyak ke online minded, sehingga
kita harus membuka jalan lagi untuk mencari, atau misalnya mencari bagaimana mencari sisi yang paling menarik dari buku agar mereka tetap mau membaca. Ya itu tadi sama sebenarnya ya. Nek bicara buku karo Vespa emang lho podo. Sama harganya gimana? Gila-gilaan Vespa. Buku juga gila-gilaan. Ya. Artinya tergantung ini ya. Misalnya kalau buku ya tergantung konten di buku itu apa yang misalnya bisa di up menjadi lebih Iya, mahal. gitulah. Dan kita ini nek saya kira ya sama aja. Kita ini di Vespa mempertahankan teknologi masa lalu. Ya. Di buku juga Sama. adalah Sama. kita Ada mempertahankan kerinduan. teknologi Nah, masa lalu. Tapi di kerinduan, di Bos. buku kalau kita kaitkan dengan Vespa, itu juga sebenarnya ada unsur collectible, Ya, koleksi. Jadi misalkan nih, seorang dokter, peneliti, dan dia juga narasumber di mana-mana. Ketika suatu saat diwawancara, dia nggak akan mungkin menunjukkan rak bukunya itu dalam bentuk betul. e-book. Saya punya 100.000 judul buku yang sudah saya jadikan acuan literasi menyusun beberapa penelitian saya. Pasti rak yang terpajang. Dia punya pendopo sing kebak buku. Nah, kurang lebih seperti Dari itu. sisi itu nggak ada yang bisa menarik. Kan nggak bisa digantikan hal seperti itu. Ya, ini kita juga ada teman lain loh di Oh. sekitar kita itu loh yang, nah, itu namanya Om Soleh. Kalau kita biasa manggil Om Saleh Israel. Ini orang yang sudah malang melintang, bos, di dunia perbukuan. Tokoh utama di penerbit LKIS Iya. dan juga orang yang wirawiri ya, pekerjaannya ke luar negeri terus kayak menteri luar negeri, bahkan kalah loh menteri luar negeri. Tolong dong komennya nih, gimana nih dunia perbukuan hari ini menurut Hari ini gimana, Bos? Sini. Dunia perbukuan menarik itu adalah model penjualan. Jadi biasanya model penjualan reguler kayak toko buku pindah ke dunia online. Jadi sekarang orang tidak jual di toko aja, cukup dari rumah bisa menjual buku. Buku itu selalu hidup di mana-mana. Saya kira itu aja. apapun masalahnya ya, apapun Apapun problematika masalah. selalu ditemukan berarti. Temukan. Jadi buku itu tidak ada masalah. Yang masalah bagaimana buku itu sampai ke pembeli. Kalau dulu di toko buku, ruangnya itu orang datang ke toko buku dan pembelinya itu ya hanya lingkaran situ. Kalau setelah berubahnya model penjualan online, se-Nusantara pun akan mengunjungi toko buku kita yang meskipun itu ruang kecil, tempat kecil, dan itu sudah dilakukan teman saya Pak Joko loh, lewat media. Nah, salah satu contohnya, belum lagi teman-teman lain. Sekarang semua penerbit sudah berpindah penjualan lewat online. Selain online juga ada penjualan proyek buku. Gitu. Wah, butuh trik berarti butuh ya. trik. Seperti apa yang pernah dikatakan Pak Fikri bahwa kalau Anda menjual buku mau maju, itu tidak hanya sekedar nerbit jual ini, tetapi harus butuh support proyek, gitu Pak. Kalau tanpa proyek ya buku itu tidak ini. Enggak, Tapi maksudnya tidak tadi ini. kok dicontohkan Om Joko itu apa maksudnya tadi? Nah, Om Joko itu salah satu pernah melakukan penjualan online dan itu terbukti menarik penjualan. Jadi dia menaikkan beberapa buku dengan cover yang menarik, tiba-tiba orang tertarik. Kalau tidak ada stok, dia akan sampaikan bahwa buku ini habis. Buku siapa? Buku penerbit Buku mana? Elgis. Buku Elgis dan buku-buku lain. Tolong dong, jelasin gimana nih, kok bisa, Anda kan pemusik nih. Pemusik. Nah, Geng Kobra kok jualan buku nih gimana? Apa pentasnya sudah habis nih? Pasti kan Sudah udah nggak ada. dibilangin sama Om Soleh. Eh, Di era milenial ini, toolnya adalah sekarang semuanya ke internet. Tool apapun toolnya, itu pasti lewatnya internet. Anda mau buku, dodolnya lewat internet. Anda mau Vespa, carinya lewat internet. Anda mau cari musik, carinya lewat internet. wah, jelas. Itu ya nggak bisa di ini lagi. Ya,
memang bersahutan. sudah eranya gini, eranya Saya kira itu betul tuh Pak Joko. Dunia internet itu dunia kreatif yang bagaimana kita semua harus berkreatif untuk merebut ruang-ruang itu, Pak. betul sekali. Orang mau pingin pelajaran dia harus ke internet, Google mencari sesuatu. Begitupun dia mau pingin cari buku apa yang dia ingin, novel, sastra apapun, dia harus mencari sekarang ke internet. Dia tidak harus ke toko buku lagi, tidak membuang waktu, belum tentu dia dapat. Ya. Semua sudah ada di internet. Nah, tinggal tugas kita bareng-bareng ini bagaimana teman-teman sedulur yang belum kenal internet itu kita kasih ilmunya. Siapa tahu nanti mereka bisa lebih pintar dari kita. Dodolannya luwih top. Oh, gitu. Sahabat-sahabat geng yang mungkin masih gagap di dunia internet, saya kira mungkin butuh mendengarkan obrolan kayak gini nih. Ada masukan yang bagus loh soal bagaimana menyiasati ketidakakraban kita dengan internet ya. Ya. Tapi ternyata apapun sekarang bisa dilakukan. Buktinya malah justru sahabat-sahabat geng yang milenial ini jauh lebih maju dari generasi kita. Iya Pak ya? Iya toh? Ya. Kita masih begini-begini aja nih. Paling hobi kita hanya Vespa ini. Jualannya mungkin sudah Manusia antar. itu main utamanya game, tapi efek sampingnya adalah berbisnis mencari sesuatu yang bisa apa yang dijual. Iya. Tapi kalau memonetize ya internet. bagaimana menguangkannya ya. Ya tapi saya setuju ya. Tapi buat saya juga gini, yang saya lihat misalnya di dunia perbukuan itu muncul generasi milenial baru yang melihat buku juga sebagai barang yang seksi loh untuk diperkenalkan ke publik ya, dijual secara online gitu. Buktinya misalnya di kalangan banyak penerbit di Jogja, anak-anak mudanya ini sekarang tumbuh juga generasi seperti itu yang bergerak secara individual, secara mandiri, bahkan dari masing-masing mereka ini menjual secara online ya. Ya. Itu luar biasa. Asetnya bisa sampai ratusan juta juga mereka. Ruang kerja mereka pun di kos aja atau di kafe-kafe. Iya. Betul. Jadi tidak butuh kantor berarti. Di kantor. Kantornya betul di sini berarti di alat seperti ini. Yang kata teman saya itu kalau di gerbang Praja itu setan gepeng. Jadi kantor saya cukup di HP ini. Semua keuangan, semua data, semua barang yang mau dijual, semua ada di sini. Tinggal bagaimana hubungan relasi lewat online. Betul, geng. Ya, gitu geng. Intinya sebenarnya kepintaran kita untuk bersiasat di tengah begitu banyak tantangan di dunia baru ya, di dunia milenial hari ini itu. Tantangan itu datang silih berganti, tetapi selalu orang yang paling siap menerima tantangan itulah yang nanti akan menemukan, akan tahu bagaimana membuat jalan baru. Saya harap sahabat-sahabat geng juga bisa loh membuat jalan baru itu ya. Jangan hanya mencari, jangan hanya mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi buatlah jalan menuju ke sana. Ya, apapun jalannya pasti sahabat-sahabat geng akan menemukan itu di segmen apapun. Oke geng ya. Itu Sebelumnya saya mau tanya nih, Mas Apri ini penerbitannya apa Om? oh MNR. MRN. Oh, ini Penerbit MRN. MRN. Ya, memang ini banyak dulu tapi saya kira tidak perlu kita sebut ya, tapi MRN ini menjadi lini yang produk baru yang Oke. Ya, itu geng. Hari ini kita di rumah hari ini. Di dalam Purwantaran. Purwantaran bersama Kolektor saya, Vespa, kolektor aktivis perbukuan. Betul. Oke. Bersama Om Makasih, Soleh. Pri. Yalah. Bisa masuk di, jangan lupa ini linknya nanti kalau kita mau saksikan rekaman ini kami ada di channel kolaborasi kopi lagu buku dan obrolan sana sini bersama saya Fikri dan Mas Joko geng Kobra, geng Jovik, sahabat-sahabat. Geng Oke.